Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila dengan nomor induk mahasiswa 88822000026 dari Prodi Gizi Angkatan 2020 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kali ini saya akan menampilkan sebuah video mengenai tugas roleplay dari mata kuliah Komunikasi dan Kolaborasi Kesehatan yang diampu oleh Dr. Erli Trisnasari MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Nah, kenapa deh yang bisa dibantu? Saya ingin konsultasi mengenai berat badan saya, Bu. Program diet. Kalau boleh tahu, emang berat badannya berapa? Berat badannya 56. 56. Kalau tinggi badannya? 150. 150. Oke, kita hitung pakai rumus IMT dulu ya. Rumus IMT apa, Bu? Nah, rumus IMT itu rumus atau cara supaya kita itu tahu indeks massa tubuh kita itu berapa. Terus juga masuk dalam kategori apa? Apakah kurang, ideal, lebih, atau gemuk. Caranya itu berat badan dibagi dengan 2 kali dari tinggi badan. Berat badan kan tadi berapa? 56 ya? Ya, 56. Dibagi 2 kali dari 150. Ya, tinggi. Berarti 56 dibagi 300. Kita hitung dulu ya. 56 dibagi 300. 18,6. Nah, di sini saya punya batasan nilai MT. Yang pertama tuh 18,4 ke bawah. Itu artinya berat badan itu kurang. 18,5 sampai 24,9 itu artinya berat badannya ideal. 25 sampai 29,9 itu berat badannya lebih. 30 sampai 39,9 itu artinya gemuk. Dan terakhir 40 ke atas itu sangat gemuk. Nah, tadi nilai indeks massa tubuh Ade kan 18,6 ya? Iya. Berarti itu masuk ke ini yang berat badan ideal. Di antara 18,5 sampai 24,9. Berarti sudah ideal deh. Tapi saya merasa berat badan saya itu terlalu gemuk, Bu. Soalnya berat saya rasanya. Kalau misalkan saya melakukan program diet, bagaimana, Bu, untuk tubuh saya? Kan berat badan Ade kan sudah ideal ya. Nah, kalau Ade ingin melakukan penurunan berat badan, itu tuh sebenarnya tidak baik dan akan beresiko pada kesehatan dan tubuh Ade sendiri. Tubuh kita itu kan memerlukan berbagai macam zat gizi yang dibutuhkan tubuh, contohnya mineral, vitamin, karbohidrat, protein, dan lain sebagainya untuk menjalankan berbagai macam aktivitas dan juga proses metabolisme tubuh. Kalau ada yang ingin menurunkan berat badan, itu akan berdampak pada kekurangan zat gizi pada tubuh Ade sendiri, sehingga mengakibatkan berbagai macam gangguan kesehatan. Contohnya yang pertama, misalnya Ade melakukan program diet dengan tidak mengkonsumsi daging. Daging itu kan sumber dari zat besi dan protein. Kalau tubuh Ade kekurangan zat besi dan protein, itu akan berakibat pada terganggunya proses metabolisme tubuh. Selain itu juga kekurangan zat besi itu bisa mengakibatkan tubuh terasa lemas, sehingga tidak semangat dalam menjalani aktivitasnya. Terus yang kedua itu berakibat pada daya tahan tubuh yang melemah. Kekurangan zat gizi pada tubuh itu bisa mengakibatkan sistem imun tubuh kita itu lemah, sehingga mudah terserang penyakit. Jadi tidak baik kalau kekurangan zat gizi pada tubuh kita itu. Nah, selanjutnya itu berakibat juga pada tingkat kesuburan. Sebagai kaum wanita, jadwal menstruasi itu akan terganggu kalau berat badan kita itu kurang atau kekurangan zat gizi. Hal ini itu menandakan bahwa proses produksi sel telur itu mengalami gangguan sehingga mengakibatkan ketidaksuburan. Yang terakhir itu berakibat juga pada pertumbuhan dan perkembangan tubuh.
Umur adik itu sekarang berapa? 16 tahun. Nah, 16 tahun. 16 tahun itu kan masih termasuk ini ya, masa remaja, masa produktif, masih masa pertumbuhan. Nah, umur segitu itu tidak baik kalau kekurangan berat badan, apalagi sampai kekurangan zat gizi, karena nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh itu berpengaruh juga pada pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita. Oleh karena itu, karena berat badan adik sudah ideal, disarankan untuk tidak menurunkan berat badan. Yang terpenting adalah mengatur pola makan, pola hidup sehat, serta jangan lupa untuk selalu melakukan aktivitas fisik atau olahraga setiap harinya. Berarti saya tidak perlu melakukan diet, Bu, untuk tubuh saya? Tidak usah deh, kan berat badan tadi sudah ideal. Yang penting tetap menjaga pola hidup sehat sesuai dengan pedoman umum gizi seimbang. Nah, pedoman umum gizi seimbang yang ada di Indonesia itu pemerintah menamainya dengan tumpeng gizi seimbang. Di sini ada gambarnya. Nih, yang pertama itu yang paling atas, batasi garam, gula, dan minyak. Garam itu maksimal 1 sendok teh, gula itu 4 sendok makan, dan minyak itu 5 sendok makan. Terus yang kedua, 2-3 porsi protein nabati. Jadi setiap harinya itu kita harus mengkonsumsi 2-3 porsi protein nabati. Contohnya itu tempe, tahu, dan lain sebagainya. Terus 2-3 porsi protein hewani. Nah, protein hewani itu contohnya daging, terus dari unggas, ikan, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada 2-3 porsi buah-buahan. Setiap harinya itu kita harus mengkonsumsi minimal 2-3 porsi buah. Terus ini ada 3-5 porsi sayuran. Jadi setiap harinya kita juga harus mengkonsumsi minimal 3-5 porsi sayuran. Di sini ada juga 3-4 porsi makanan pokok. Nah, setiap harinya kita tuh harus mengkonsumsi minimal 3-4 porsi makanan pokok. Nah, untuk makanan pokok ini bisa berbagai macam-macam juga. Contohnya itu maksudnya harus membuat keanekaragaman. Misalkan hari ini kita makannya makanan pokoknya nasi. Nah, besoknya itu bisa diganti dengan kentang atau singkong. Iya, Bu. Terus air putih 8 gelas sehari. Nah, ini minimalnya ya 18 Minimal 8 gelas sehari. Ini karena 18 gelas sehari itu agar tubuh kita itu tidak mudah dehidrasi. Iya. Terus di sini ada hidup bersih, artinya menjaga kebersihan. Contohnya sebelum makan harus cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Terus juga aktivitas fisik minimal 30 menit sehari. Ya, seperti olahraga dan lain sebagainya. Terus memantau berat badan. Nah, setiap harinya kita juga dianjurkan untuk memantau berat badan. Selain itu juga dianjurkan untuk memperbanyak olahraga. Kalau misalkan ada ingin lemaknya lebih banyak di bagian perut gitu misalkan, itu bisa memperbanyak sit up, karena sit up itu berfungsi untuk menghasilkan otot perut. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih sudah memberikan banyak pengertian dan manfaat kepada saya. Jadi saya tidak usah melakukan program diet ya, Bu. Iya. Terima kasih, Bu. Saya pamit dulu ya, Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekian penampilan video dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.